Baik, gimana Pak? Kita mulai lagi Pak? Boleh. Nah, kita mulai aja. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, terima kasih kepada para peserta untuk mengikuti webinar Zoom dengan Dr. John. Dr. John adalah dokter kita di Padang Hospital yang spesialisnya adalah kesehatan jiwa ya Pak John. Nah, nanti menampilkan tentang mengenal yang kedua yaitu pola asuh anak, yang ketiga yaitu seni berbicara pada anak, yang keempat itu teknik belajar pada saat pandemi. Baik, kita persilakan saja Pak John sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya Pak John. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada peserta webinar pada hari ini. Kita mengadakan webinar ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia yang akan terlaksana pada tanggal 10 Oktober 2020. Jadi ini salah satu bakti kita untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia pada tanggal 10 Oktober. Dan pada hari ini memang kita akan membahas tentang parenting. Jadi kalau parenting itu diibaratkan sesuatu yang mutlak, karena orang kalaupun bekerja saja ada pendidikannya. Orang mau usaha ada pendidikannya, ada sekolahnya dan segala macam. Nah, begitu juga untuk parenting ini juga ada sekolahnya. Nah, salah satunya sekolah yang kecil-kecilannya adalah seperti ini, yang webinar. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kita bisa membagi ilmu dan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin kita mulai kepada slide yang pertama ya untuk Bu Lina ya. Iya Pak. Ya, untuk slide berikutnya next. Ya, kita akan membahas 4 bab yang akan kita bahas. Bab yang pertama memang berhubungan dengan toxic relationship. Kemudian yang berlanjut kepada pola asuh, karena ini saling berhubungan. Kemudian setelah pola asuh, kita berlanjut kepada pembahasan seni berbicara pada anak. Kemudian yang terakhir adalah untuk teknik belajar di saat pandemi. Nah, di sini memang babnya ini saling berkaitan. Jadi toksik, pola asuh, kemudian berbicara pada anak, dan juga yang terakhir adalah seni untuk belajar di saat pandemi. Ya, next berikutnya Bu Lina. Ya, di gambar ini kita melihat bahwa adanya suatu ikatan yang sangat kuat. Tetapi ikatan ini terkadang kita bisa melihat itu berbentuk rantai ya. Berbentuk rantai, jadi di dalam suami istri ada ikatan. Tetapi ikatan itu tidak berbentuk rantai. Tetapi atas kesadaran dari hati ke hati dan tidak ada pemaksaan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa hubungan itu memang mesti erat, tetapi bukan erat yang terlalu berlebihan dan juga bukan kendur yang terlalu berlebihan. Jadi di sini diilustrasikan bagaimana toxic relationship itu digambarkan secara penggambarannya. Next, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, yang pertama yaitu kita sebut juga dengan siklus daripada toxic relationship. Nah, siklus ini itu berawal dari yang pertama adalah intimacy. Jadi seseorang sebelum menikah kemudian sudah mengenal dan juga ta'aruf lah dan segala macam, kemudian menikah. Nah, ketika awal menikah itu mulai bermesraan, kemudian mulai kenal lebih jauh, lebih dekat. Itu kita sebut juga dengan intimacy. Tetapi dengan beriringnya waktu,
intimacy itu akan termakan waktu juga. Terkadang juga bisa luntur, terkadang juga bisa semakin kuat. Nah, ketika luntur itu adalah ketika timbulnya banyak konflik-konflik. Nah, konflik-konflik ini di dalam pernikahan itu yang paling menentukan adalah di usia 1-3 tahun awal pernikahan. Nah, itu yang paling menentukan. Nah, ketika 3 tahun awal ini bisa dilalui, walaupun dengan badai yang cukup kuat, itu akan menjadi modal yang cukup kuat untuk melangkah kepada kehidupan yang selanjutnya. Walaupun badai juga pasti akan menghadang. Tetapi dengan modal 1-3 tahun awal pernikahan, itu menjadi awal daripada saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketika timbulnya konflik-konflik ini kita bisa melihat akan menimbulkan anxiety atau suatu kecemasan. Nah, kecemasan-kecemasan ini mungkin berdasarkan dari bagaimana dipendam kepikiran bawah sadar, yang kita sebut juga dengan represi, atau juga dipendam suatu masalah itu ke pikiran sadar, atau disebut juga dengan supresi. Nah, kemudian berlanjut setelah anxiety, yaitu kepada timbulnya argument. Jadi saling berdebat dan segala macam, hard feeling, mulai saling menorehkan suatu luka, dan juga bisa withdrawal. Withdrawal itu mulai menarik diri. Nah, mulai menarik diri dari kehidupan berkeluarga. Nah, tahapan selanjutnya yaitu the feeling of isolation and loneliness. Jadi adanya timbul perasaan bahwa kayaknya dunia ini sudah tidak milik berdua lagi. Kalau dulu waktu baru kenal seperti dunia ini seperti milik berdua, sekarang sepertinya saya hidup di dunia ini sendiri saja. Seketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nah, ketika perasaan itu timbul, itu akan menimbulkan dia mengisolasi diri sendiri. Nah, ini udah tahapan dari anxiety berubah nih, udah mulai berawal ke arah-arah depresi. Dan kemudian yang kita hindari adalah separation of anxiety, yaitu perpisahan. Nah, ini yang kita hindari dan bagaimana itu akan kita bahas. Next, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, di sini kita bisa melihat di dalam hubungan ini ada beberapa tingkatan. Jadi kalau di dalam kehidupan itu pasti ada masalah, pasti ada cobaan. Nah, masalah dan cobaan itu akan datang silih berganti. Jadi suatu tekanan di dalam kehidupan, yaitu juga berkeluarga, itu ada juga tekanan yang kita sebut juga dengan tekanan yang bersifat positif. Jadi tekanan positif itu misalnya kita diberikan tekanan yang besok orang yang mau sekolah ya, orang mau sekolah misalnya besok mau ujian. Wah, itu tekanan ya. Jadi kita dengan dapat tekanan itu kita belajar, kita berusaha untuk mempelajari apa nih kira-kira yang mau keluar ujian besok soal-soalnya. Sehingga kita bisa mengerjakannya. Nah, itu tekanan yang positif karena membuahkan hasil yang produktif. Tetapi yang kedua, tekanan itu di dalam kehidupan terkadang juga bisa ada tolerable. Tolerable ini tekanan cukup serius tetapi bersifat temporer. Jadi bersifat temporer itu misalnya begini. Ketika misalnya sekarang mulai masuk resesi ya, ekonomi Indonesia resesi dan segala macam, dan kemarin juga perekonomian juga mulai kendur, itu kita berharap dengan seiring waktu COVID-19 ini menurun dan ekonomi kembali tumbuh di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi resesi menjadi depresi. Nah, itu tolerable, masih bisa diprediksi. Nah, jadi masih bisa kita menahan terhadap tekanan-tekanan itu. Nah, sekarang untuk degree yang paling dikhawatirkan adalah degree atau tingkatan toksik. Nah, toksik ini bersifat prolong. Jadi, aktivitas stres yang prolong, yang berlanjut terus, sehingga kita untuk protektifnya ini menjadi tidak ada lagi. Karena tenaga kita sudah habis di masa-masa lagi tolerable itu. Nah, kalau toksik, tenaga kita sudah habis, pikiran kita sudah habis, mental kita sudah jatuh, itu akan benar-benar pertahanan di dalam diri kita ini sudah tidak bisa. Dan dia dikhawatirkan akan timbul yang tadi di slide sebelumnya, yaitu bagaimana intimacy itu berubah menjadi suatu konflik dan berubah menjadi adanya isolasi, withdrawal, dan anxiety. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan pembahasan ini, toksik yang memang tadinya sudah menghampiri kita, itu bisa kita rilis atau kita bisa kurangi toksik-toksik itu sehingga kita bisa bangkit lagi dan tidak menjadi korban di dalam kehidupan. Next, berikutnya. Nah, ciri-ciri toxic relationship. Nah, ciri-cirinya ya ini pada suami istri ya.
yaitu intensitasnya. Nah, intensitasnya udah mulai berkurang. Kalaupun ada pertemuan itu juga melalui chat ataupun telepon aja. Jadi seperti tidak ada, walaupun orangnya ada. Kemudian isolasi, yaitu menjauhkan diri dari support system. Jadi mulai menyendiri di kamar aja, kemudian tidak mau bertemu yang lain, itu menimbulkan dia menjadi mengisolasi dirinya. Kemudian juga adanya suatu perasaan cemburu yang ekstrim, berlebihan, memang cinta tetapi terlalu berlebihan juga mengakibatkan juga tidak nyaman terhadap pasangannya. Kemudian juga mengecilkan perasaan, misalnya kata-kata lebay, baper banget sih, kelihatannya sederhana tetapi di satu sisi itu akan membuat sang pasangan menjadi tidak nyaman dan merasa dirinya sudah tidak dicintai. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hubungan yang terasa seperti roller coaster. Nah, jadi pagi-paginya enak, siang-siangnya seperti badai. Atau siangnya enak, tiba-tiba malamnya seperti badai. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita evaluasi. Jangan seperti kehidupan ini seperti adrenalin kita ini dipermainkan. Dan adrenalin dipermainkan, akhirnya jantung kalau nggak kuat-kuat sekali bisa copot juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya violence. Nah, kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, maupun juga secara ekonomi. Nah, ini yang paling berat sekali. Nah, jadi di sini toxic relationship, mulai dari intensitas, cemburu, hubungan juga terasa roller coaster, isolation, dan juga mengecilkan perasaan, sampai juga kekerasan, itu adalah rangkuman dari beberapa range atau cakupan daripada ciri-ciri toxic relationship itu sendiri. Next, berikutnya. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa efek daripada toxic relationship ini bisa kita baca dari pertama trouble sleeping dan segala macamnya sampai di bawah, sampai terakhir adalah suicide atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, di sini kalau kita ambil garis besarnya, di sini ada campuran antara gangguan mental, yaitu pada cemas dan juga depresi. Nah, kalau suicide ini memang sudah depresi berat ya, dengan gejala psikotik. Nah, di sini kita bisa melihat ketika orang mengalami suatu permasalahan, dia akan mengalami 3 hari pertama yang kita sebut juga dengan stres akut. Jadi misalnya ada masalah, stres 3 hari pertama, dia menjadi tidak nyaman, sudah ada timbul-timbul gejala-gejala depresi atau baru sindrom depresi, itu dalam 3 hari pertama kita sebut juga dengan stres akut. Kemudian dalam 2 minggu pertama, apabila 3 hari pertama itu tidak bisa diatasi, masuk ke dalam kuota 2 minggu, itu akan memasuki tahapan yang kita sebut juga dengan depresi. Nah, depresi itu udah mulai gejala-gejala 3 mayor, kemudian 6-8 minor yang kita ketahui bersama, itu akan mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Tetapi apabila permasalahan itu berlanjut terus-menerus di dalam kehidupannya dan tidak bisa dia atasi, itu akan berlanjut pada sisi 3 bulan berikutnya. Setelah 3 bulan, dari 3 hari, 2 minggu, kemudian 3 bulan, 3 bulan itu akan memasuki yang kita sebut juga dengan gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini juga ada kecenderungan untuk depresinya dan segala macam. Dan apabila permasalahan itu juga tidak bisa di-coping oleh diri kita secara matang, itu akan berlanjut ke masa yaitu sekitar 3 sampai 6 bulan. Kalau sudah timbul masa-masa range antara 3 sampai 6 bulan, itu akan kita masukkan juga kepada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi kalau Post Traumatic Stress Disorder ini udah pintu masuk terakhir menuju gejala yang paling berat, yaitu gejala psikotik. Jadi gejala psikotik itu bagaimana seseorang tidak bisa menilai suatu realitas yang ada, sehingga dia keinginan terakhir bisa bunuh diri, suicide, yang seperti dikatakan oleh Rozek dan Chin pada 2014. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa proses ketika orang mengalami tekanan itu tidak hanya perasaan, tetapi juga ada gangguan di otak. Bagaimana hipotalamus sebagai mainstream daripada semua hormon, itu akan merangsang suatu adrenal, korteks, kalau pada stres akut itu akan mengeluarkan hormon kortisol, apabila itu stresnya bersifat kronis, itu akan mengurangi daripada hormon senang atau serotoninnya menjadi menurun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika adanya tekanan, stres, itu juga menimbulkan gangguan
secara mental maupun juga di otak kita. Next, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ketika di dalam keluarga mengalami tekanan yang cukup kuat dari 3 hari pertama sampai juga 6 bulan dan memasuki masa psikotik, itu adanya korelasi antara otak dan juga kortisol. Yang tadi saya katakan hipotalamus mengendorse timbulnya daripada coping mechanism dari tubuh, yaitu dengan adrenalnya juga keluar, kemudian juga kortisol akan keluar banyak. Nah, hormon stres ini yang akan terus di otak. Di sini bisa dilihat di dalam pemindaian PET scan-nya. Di sini bisa dikatakan bahwa higher cortisol levels ini juga berhubungan dengan lower total cerebral brain volume. Jadi ketika kortisol hormon stresnya itu meningkat tinggi, itu pada wanita itu akan menimbulkan suatu penurunan daripada volume cerebral daripada otaknya. Makanya bisa dilihat bahwa ketika cerebral otaknya itu berkurang, yang wanita tersebut ketika mengalami tekanan, dia menjadi pelupa, tidak konsentrasi, tidak bisa fokus di dalam melaksanakan pekerjaan, dan segala macamnya. Ya, next, berikutnya. Ya, next. Ya, di sini kita akan membahas tentang adanya pikiran bawah sadar ya. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana terjadinya di otak, ketika mengalami suatu tekanan, di sini kita bisa melihat bahwa pikiran kita itu terbagi 2, yaitu subconscious mind atau pikiran bawah sadar, dan juga conscious mind. Nah, tetapi persentasenya bisa kita lihat adalah pikiran bawah sadar adalah sejumlah 82%, dan conscious mind atau pikiran sadar hanya berjumlah 18%. Jadi manusia terkadang terlalu mengkhawatirkan kepada pikiran sadarnya, padahal pikiran bawah sadar itu seperti gunung es. Jadi di gambar ini kita bisa lihat seperti gunung es, dan di sini ada kapal Titanic ya, kita misalkan. Jadi kalau peristiwa kapal Titanic dikatakan oleh nahkodanya bahwa ketika nahkoda itu melihat hanya segundukan gunung es yang kecil pada ketika dia berlayar. Dan ternyata ketika gundukan es yang ketika dia berlayar, ternyata di bawahnya adalah suatu gunung es yang lebih besar lagi. Sehingga kita bisa mengetahui, apalagi ada di filmnya ya, bahwa kapal Titanic akhirnya karam. Padahal itu pada saat itu adalah kapal pesiar yang terbesar pada saat itu. Nah, kita bisa juga melihat kepada diri kita. Di dalam kehidupan bahwa ternyata pikiran bawah sadar yang kita sebanyak 82% ini harus kita waspadai. Karena ketika pikiran bawah sadar kita ini penuh dengan data-data sampah, atau data-data yang tidak diperlukan, atau data-data yang buruk, atau juga hal-hal yang tidak menyenangkan, itu akan sangat-sangat mempengaruhi kepada kehidupan kita. Jadi kita terkadang terlalu fokus kepada conscious mind kita, pikiran sadar kita, padahal pikiran bawah sadar kita yang menyimpan semua memori itu berada pada posisi yang membahayakan diri kita. Next, berikutnya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di otak kita ya, di otak kita ada suatu bagian dari otak yang disebut juga amigdala, ukurannya kecil seperti kacang peanut ya. Tetapi walaupun kecil, dia berfungsi sangat luar biasa. Kalau di dalam kedokteran jiwa, dia bersifat sebagai reservoir. Dia menyimpan data semua yang kita miliki di dalam kehidupan. Mulai dari kita kecil, kemudian menjadi remaja, dewasa, kemudian dewasa tua, itu semuanya tersimpan. Jadi amigdala ini adalah suatu reservoir yang menampung semua data, baik yang data bagus, data buruk, data sampah, semuanya tersimpan. Nah, disinilah bahwa pikiran bawah sadar berperan sekali dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa ketika pikiran-pikiran bawah sadar ini akan bisa menjadi pecahan-pecahan bom atom yang akan meledak pada suatu waktu apabila kita tidak bisa memaintain atau mengendalikannya. Makanya di dalam kedokteran jiwa ada juga teknik disebut juga dengan teknik decluttering jiwa atau decluttering daripada perasaan kita. Jadi jangan sampai kekecewaan pada saat SD, SMP, TK itu akan mempengaruhi pada kehidupan kita pada saat ketika berumah tangga. Next, berikutnya. Nah, di sini selain tadi kita sudah menggarisbawahi apa yang terjadi di otak,
Nah, sekarang kita belajar untuk memahami antara perbedaan perempuan dan laki-laki. Jadi kita sering baca mungkin buku-buku yang berbunyi bahwa laki-laki adalah makhluk dari planet Mars, kemudian disebut juga wanita makhluk dari planet Venus. Jadi disebutkan katanya, wah ini makhluk Mars sama Venus berarti berbeda. Nah, begitu juga memang ternyata secara hormonal dan juga secara biologis, wanita dan laki-laki itu memang sangat-sangat berbeda. Nah, di sini dimisalkan perbedaan yang kita akan bahas pada saat ini yaitu perbedaan pada adanya korpus kalosum dan juga hormon estrogen. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam otak kita itu ada yang pembatas atau penghubung antara otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri. Di gambar ini bisa kita lihat. Nah, korpus kalosum itu berada di tengah-tengahnya. Dia suatu jaringan ikat yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga bisa saling berkoordinasi antara otak kanan dan otak kiri untuk mensinkronkan suatu data. Nah, di sini data-datanya juga sangat berhubungan dan juga bisa kita lihat pada slide berikutnya. Ya, slide berikutnya kita lihat. Ya, di sini kita menjelaskan bahwa pada wanita korpus kalosumnya setelah diteliti ternyata berjumlah lebih banyak daripada laki-laki. Dan ternyata kalau diibaratkan ketika perempuan memiliki korpus kalosum yang lebih banyak, itu mengakibatkan untuk perempuan menjadi bersifat multitasking, yaitu bisa melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Misal kalau pada istri kita, misal contohnya bisa memasak, menggendong anak, main HP dan segala macam bisa dilakukan dalam satu waktu. Tetapi kalau bapak-bapak insya Allah tidak bisa. Karena dia kenapa? Jumlah korpus kalosum pada bapak-bapak itu jumlahnya lebih sedikit sehingga dia bersifat monotasking. Monotasking itu ya udah satu waktu ya satu tugas, tidak bisa diberikan lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya perbedaan ini bisa mengakibatkan salah komunikasi antara sang istri dan juga sang suami. Jadi kalau misalnya istri biasanya cekatan, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu dan cepat, tugas selesai, terkadang dia melihat kepada suaminya seperti tidak sabar. Ini kenapa lemot sekali suami saya, kenapa kok ini gerakannya lambat. Itu bukan disalahkan oleh suami, tetapi memang laki-laki bersifat monotasking, yaitu melakukan satu tugas dalam satu waktu. Kalau tugas itu berikutnya selesai, tugas itu selesai, dia akan bisa melanjutkan kepada tugas berikutnya. Nah, kalau wanita bisa dalam satu waktu 5-6 pekerjaan sekaligus bisa dikerjakan karena bersifat multitasking yang disebabkan oleh korpus kalosumnya. Sehingga jangan sampai terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini salah komunikasi. Dianggapnya wah ini lemot sekali nih suaminya, atau juga kalau wanita ibaratnya kalau multitasking itu kadang-kadang kalau diajak bicara kurang perhatian. Jadi diajak bicara masih juga pegang HP. Nah, jadi suami terkadang juga buruk sangka juga di dalam komunikasinya. Nah, kemudian di dalam korpus kalosum itu pada perempuan itu jumlahnya lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak dia itu multitasking. Nah, kalau misalnya pada laki-laki itu monotasking, berarti dia akan lebih mendominasi yaitu bersifat solusi. Nah, jadi dia sifatnya solutif. Jadi ketika ada masalah atau dia tidak akan bercerita, tetapi dia akan bercerita ketika masalah akan selesai. Misalnya begini, ketika misalnya suami dari tempat kerja pulang ke rumah, ketika dia duduk pulang ke rumah, nah tiba-tiba nampak oleh istrinya, wah ini suami istrinya wajah suaminya ini sangat suram, kemudian mengkerut dan segala macam, seperti orang banyak masalah di kantor. Nah, ketika dihampiri oleh istri, dikatakan, wahai suami, ini kenapa nih? Apakah ada masalah di rumah, di kantor? Kemudian pasti jawaban dari suami adalah, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada masalah kok, aman-aman aja, padahal ada masalah. Nah, ternyata kalau pada pria, dia mau menceritakan masalah itu apabila masalah itu sudah selesai dan sudah ada solusinya. Mungkin 3 hari lagi ketika istrinya sedang masak, dihampiri oleh suami, kemudian dikatakan kepada istrinya, wahai istri, ibu, ini kemarin nih masalah baru selesai dari atasan segala macam ini nih.
alhamdulillah dan saya mendapatkan penghargaan dan segala macam. Nah, suami itu baru mau bercerita apabila masalah itu sudah selesai. Nah, tetapi terkadang itu menjadi masalah ketika istri mencurigai, kok suaminya nggak mau curhat ke saya, apa dia curhat sama orang lain, sama orang ketiga, orang keempat, atau perempuan lain di tempat kerja, itu menjadikan kecurigaan. Nah, itu jangan sampai ketika kita memahami dengan ilmu ini, yaitu corpus callosumnya, nah jangan sampai itu masih juga menjadi kendala. Jadi ibaratnya ilmu ini adalah sebagai pintu gerbang kita, sehingga kita lebih bisa memahami suami kita. Nah, kemudian kalau pada istri memang bersifat ya yang tadi saya katakan multitasking. Sehingga walaupun masalah itu baru mulai, kadang-kadang masalah baru aja terjadi. Itu ceritanya sudah panjang seperti kereta api. Jadi ceritanya waduh panjang sekali. Jadi terkadang ceritanya dilebih-lebihkan daripada kenyataannya. Nah, ketika itu terjadi, itu diibaratkan memang sifat dari wanita adalah orangnya ingin didengarkan. Jadi kalau ketika berkomunikasi, suami itu harus siap-siap pasang telinganya dan jangan dipasang mulutnya. Karena sifat daripada istri adalah mau didengarkan. Nah, kemudian next berikutnya slide-nya. Nah, di sini kita bisa melihat juga corpus callosum, jumlah yang lebih banyak, yang penghubung antara otak kanan dan otak kiri, pada wanita itu jumlahnya lebih banyak sekali daripada laki-laki. Sehingga dia juga dapat menyimpan atau mengkombinasikan memori dengan baik sehingga tersimpan dengan rapi di dalam hipokampus. Nah, yang jadi masalah itu terkadang pria itu kalau curhat begitu, Pak Dokter ini gimana ya? Kadang-kadang nih istri cerita, ingat gak Papa 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu kan Papa pernah begini-begini. Itu jadi kadang-kadang sang suami juga berpikir 7 tahun yang lalu yang mana ya? Atau dia bercerita, Papa ingat nggak baru pertama kali nikah nih? Ini kan begini. Nah, jadi terkadang perempuan dengan korpus kalosum yang lebih banyak, dia menyimpan data lebih banyak dan bersifat historikal. Dan terkadang kalau laki-laki itu daya simpannya itu kurang baik juga. Jadi terkadang dia lupa, entah pura-pura lupa, itu menyebabkan adanya miskomunikasi. Terkadang sang laki-laki merasa diinterogasi nih. Saya ditanya-tanya melulu nih. Padahal peristiwa udah beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali dan saya juga lupa. Nah, itu bisa menyebabkan suatu hal yang tidak baik di dalam komunikasi suami dan istri. Kita boleh menyadari dengan kita mempelajari dari parenting ini bahwa corpus callosum itu juga sangat berpengaruh kepada adanya perbedaan antara makhluk planet Mars dan juga makhluk planet Venus, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, next berikutnya slide-nya. Nah, kemudian yang perbedaan berikutnya pada hormonal ya. Jadi pada hormonal pada perempuan itu yang paling berperan adalah estrogen. Nah, kalau estrogen itu kalau pada ketika menstruasi ya perempuan, itu estrogennya itu mengalami peluruhan, mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Nah, ketika mengalami pengurangan yang cukup signifikan, itu juga menyambung kepada berkurangnya hormon senang, suatu neurotransmitter senang yang disebut juga dengan serotonin. Jadi ketika menstruasi, estrogen itu rendah, itu akan bersambung atau berefek kepada serotonin itu dalam posisi yang terendah pula di dalam kehidupan seorang wanita. Jadi tidak aneh apabila di dalam ketika sedang haid atau menstruasi, sang wanita itu menjadi lebih baper, lebih galau, irritable, kemudian kayaknya lebih pengen dimengerti dan segala macam, itu disebabkan adanya hormon estrogen. Karena ketika hormon estrogen itu dalam posisi yang sangat rendah ketika terjadinya menstruasi, itu sangat berpengaruh. Apalagi juga yang sudah menopause. Yang sudah menopause itu juga mirip-mirip seperti ini. Jadi ibaratnya mood-nya itu jadi berubah. Nah, di sini juga sang laki-laki harus juga memahami ketika sang istri ketika mood estrogennya sedang rendah, kemudian neurotransmitter serotonin untuk kesenangannya sangat rendah sekali, itu kita juga harus lebih berlapang dada kepada istri. Karena istri dalam posisi ya mood-nya secara biologis hormonalnya. Next, berikutnya. Ya, next berikutnya. Nah, itu pada
kita melihat dari sisi hormonalnya ya di dalam berkeluarga. Nah, sekarang apabila ada suatu perang dingin. Nah, perang dingin ini kan kadang-kadang mau diajak bicara susah, mau dideketin susah, mau dibujuk-bujuk juga susah. Bagaimana nih mau memperbaiki perang dingin itu? Nah, di sini saya akan coba men-sharing ya teknik yang disebut juga dengan teknik mirroring. Teknik mirroring ini adalah dipakai untuk orang-orang bagaimana menjalin suatu komunikasi dengan gesture atau gerakan tubuh. Nah, tujuannya apa? Agar nanti yang pasangan yang diajak bicara itu merasa nyaman tanpa harus perlu berkata-kata di awal adanya komunikasi. Di sini digambarkan yang pertama ya, ada Barack Obama dan juga adanya di sampingnya Perdana Menteri di negara Uni Eropa. Nah, Barack Obama dia meletakkan jaket atau jasnya di pundak sebelah kanan. Kemudian di video aslinya, kemudian Perdana Menteri di Uni Eropa itu tiba-tiba mengikuti juga, dia meletakkan jasnya di sebelah kiri. Nah, jadi di situ dia berusaha menyeimbangkan atau menyamai gerakan daripada Barack Obama. Barack Obama sebelah kanan, dia tiba-tiba menaruhkan jasnya di sebelah kiri. Nah, itu tujuannya adalah biar Barack Obamanya merasa nyaman dengan dirinya dan merasa segelombang. Nah, itu adalah teknik mirroring atau di gambar berikutnya ketika di pertandingan bisbol. Nah, di pertandingan bisbol Barack Obama ini meletakkan tangannya ya di dagunya, di tangan kirinya, kemudian juga yang Perdana Menteri Uni Eropa juga meletakkan. Jadi dia mengikuti gerakan dari Barack Obama. Nah, ketika itu dia ingin menciptakan suatu gelombang yang sama walaupun belum berkata kata-kata apapun. Nah, di sini teknik ini bisa kita pergunakan di mana saja ataupun mau menjalin suatu relationship. Nah, ketika adanya teknik ini, orang akan merasa gelombangnya sama atau suatu hal yang merasa dirinya sama dengan orang tersebut. Jadi misalnya kalau kita misalkan gelombang radio ada FM sama SW. Kalau gelombangnya belum sama, itu tidak akan nyambung. Atau kalau pada gadget ada yang 3G, 4G, tapi dibandingkan dengan GPRS, ya kan? GPRS sama 3G kan beda. Nah, ketika itu disambungkan itu pasti tidak akan nyambung. Nah, kita untuk menyamakan gelombang itu bisa juga diciptakan yaitu dengan namanya menciptakan mirroring, yaitu meniru gerakan dari lawan bicara kita. Nah, teknik ini sederhana, terkadang tidak menggurui, juga tidak terlalu dipaksakan, tetapi ini bersifat natural dan akan dicerna oleh pikiran bawah sadar oleh pasangan bahwa adanya suatu kesamaan di dalam suatu proses komunikasi. Ya, next berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian di dalam kita mengurangi juga di dalam toxic relationship ini, yaitu lakukanlah sexual intercourse, yaitu lakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Itu lakukan secara teratur. Jadi pada rentang usia, pada suami 20 dan usia 30 tahun, itu usahakan lakukan minimal 4 kali dalam seminggu. Kemudian pada usia 30 atau sampai 40, minimal lakukan 3 kali dalam seminggu. Lalu 40 sampai 50 minimal lakukan 2 kali, kemudian 50 tahun ke atas itu lakukan minimal dalam seminggu adalah 1 kali. Ternyata ketika kita melihat bahwa dalam proses seksual intercourse ini adalah suatu kebutuhan yang akan menimbulkan suatu intimacy. Jadi walaupun terjadi perang dingin, tetapi bisa juga diselesaikan. Nah, hubungan-hubungan ini akan mendekatkan. Masalah sebesar apapun ketika dilakukan seksual intercourse atau hubungan seksual yang teratur, ini akan merasa adanya kedekatan yang lebih luar biasa. Jadi, kalau yang sudah saya katakan, usia 20 atau sampai 30, itu minimal 4 kali dalam seminggu. Jadi, kalau misalnya usianya baru 20 sampai 30, melakukannya hanya seminggu sekali, itu perlu dievaluasi. Berarti kita memang sudah di bawah standar daripada yang lakukan hubungan seksual yang sehat. Nah, sekarang lakukan itu secara rutin. Ketika dilakukan, kemudian juga hormon senang kita, oksitosin dan juga endorfin, itu akan membuat merilis atau menghilangkan hormon-hormon stres, yaitu kortisol itu akan dibunuh sekaligus. Dan ketika kita lakukan itu, kita merasa nyaman.
Dan juga lakukan juga pillow talk. Pillow talk itu yaitu sebelum tidur, lakukan pembicaraan. Jadi berbicara yang kecil-kecil, bahas gimana di kantor, urusannya beres apa enggak, ditanya saja. Nah, walaupun kalimat-kalimat sepele dilakukan, itu akan merasa, pasangan itu merasa ada partnernya. Dan ketika ada partnernya, itu akan nyambung dan timbul suatu gelombang yang sama, akhirnya yang ibaratnya ketika ada perang dingin menjadi ya tidak jadi perang sama sekali. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dari merilis daripada toxic relationship itu sendiri. Next, berikutnya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar, ketika kita tidak bisa merilis atau mengurangi toxic relationship yang ada daripada hubungan, itu diibaratkan salurannya tidak ada lagi. Ketika saluran itu tidak ada, yang mengakibatkan sang pasangan akan mencari saluran-saluran lainnya. Nah, di sini jangan sampai itu terjadi. Ketika itu dia mencari saluran-saluran yang lainnya, itu akan menimbulkan suatu betrayal atau pengkhianatan. Nah, di situ yang kita hindari. Nah, bisa kita pahami, kita ciptakan saluran itu semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti saluran itu sudah mampet, tidak bisa dipakai, akhirnya bisa berakibat kepada pemanfaatan saluran-saluran yang memang tidak diinginkan di dalam kehidupan. Next, berikutnya. Berikutnya, slide-nya. Nah, sekarang toksik itu jangan berpikir antara suami dan istri saja. Ketika toksik, timbulnya adanya pertengkaran dan juga adanya emosi yang meledup-ledup, itu akan mengakibatkan bukan hanya pasangan itu sendiri, tetapi juga anak-anak. Nah, anak-anak akan menjadi victim atau korban daripada toxic relationship daripada pasangan. Nah, ketika anak-anak menjadi victim atau menjadi korban, berarti kita sudah menzolimi diri kita dan juga anak-anak. Nah, apalagi pada usia anak-anak yang sudah menyaksikan pertengkaran itu, misalnya di usia 3-5 tahun, itu akan terekam dengan jelas di dalam otaknya, disimpan di dalam pikiran bawah sadarnya, dan ini akan berefek kepada suatu pola hubungan. Apakah nanti dia menjadi takut untuk menikah karena melihat adanya rekaman-rekaman yang tidak bagus, itu akan berakibat kepada gangguan mental juga kepada anak-anak kita. Nah, di sini kita berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin untuk bagaimana hubungan yang toksik itu bisa kita redakan sehingga tidak merembet kepada korban kepada anak-anak. Mungkin seperti itu. Ya, next, berikutnya. Habis ya slide-nya ya. Ya, kita sambung kepada slide berikutnya untuk pola asuh ya. Ya, kita nyambung ke pola asuh anak. Ya, di dalam parenting itu semuanya tersambung. Pertama adalah bagaimana sebelum kita pola asuh, yaitu toksiknya dulu di dalam hubungan itu kita kurangi dulu. Ketika toksiknya sudah bisa berkurang, barulah kita berpikir untuk pola asuh. Nah, di sini bab yang akan kita bahas, pola asuh yang bagaimana yang ideal. Next, berikutnya. Ya, sebelum kita beranjak, kita bisa melihat untuk pola asuh itu diartikan adalah suatu sikap atau perilaku orang tua di saat berinteraksi dengan anak-anaknya. Nah, sikap atau perilaku ini berarti sesuatu yang dia amati, atau yang dia dengar, atau ditangkap oleh panca inderanya. Itulah yang disebut dengan pola asuh. Nah, di sini di slide berikutnya nanti akan kita lihat untuk pola asuh mana yang kurang pas, mana yang pas. Next, berikutnya. Di sini ada landasan ilmiahnya ya. Ketika tidak adanya pola asuh ini akan menimbulkan anak bingung. Ya, jadi dia kehilangan idol, kehilangan panutan, atau juga bisa timbulnya gangguan mental seperti adanya stres, depresi, atau juga trauma. Dan juga apapun yang akan berakibat kepada perkembangan mentalnya pada saat dia dewasa. Next, berikutnya. Ya. Kemudian kita juga bisa mengkhawatirkan yaitu landasan sosial daripada pola asuh yang kurang pas. Yaitu menurut data BKKBN,
pada tahun 2005 sampai 2006, 47 hingga 54% remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan pada tahun 2008, yaitu didapatkan data, sekitar 63% remaja usia sekolah, SMP dan SMA di Indonesia, mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks dan 21% diantaranya melakukan aborsi. Ini data dari BKKBN. Dan ini data sudah cukup lama, 2008. Sekarang sudah 2020. Berarti 12 tahun rentang waktu itu mungkin data ini sudah berlipat-lipat lagi dan lebih berbahaya. Jadi kita bisa melihat pola asuh ini bisa berhubungan dengan segala hal, termasuk juga adanya gangguan-gangguan sosial. Next. Dan di sini kita bisa melihat data dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Di sini dicatatkan bahwa tahun 2006 adanya penggunaan atau penyalahgunaan penggunaan obat dan zat terlarang psikotropika, yaitu 800 siswa SD pada 2006. Kemudian pada 2006 juga 4.021 siswa SMP dan 11.000 siswa SMA. Kalau di total itu sekitar 15.821. Kemudian pada tahun 2007, kalau total seluruh pengguna yaitu 1,1 juta, tetapi untuk pelajar adalah 30-40% daripada 1,1 juta. Berarti sekitar 400.000 pada anak remaja yang penyalahgunaan daripada drug abuse ini sendiri. Nah, kita bisa melihat pola asuh ini juga berhubungan. Tadi adanya seks bebas, kemudian drug abuse, itu akan berakibat kepada hal yang memang kita bisa melihat dan berkata melalui data-data seperti ini. Next, berikutnya. Ya, untuk pola asuh, di sini kita memakai yang dipakai oleh Harlock, ya. Pola asuh ini menurut Harlock dibagi 3, yaitu otoriter, kemudian permisif, dan juga demokratis. Nah, untuk otoriter ini nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya, kemudian permisif bagaimana, kemudian demokratis bagaimana. Next, berikutnya slide. Nah, ini adalah otoritarian. Jadi otoritarian ini dia terlalu berusaha untuk membentuk anak. Jadi membentuk berdasarkan visi dan misi orang tua saja, tanpa adanya komunikasi. Kemudian bersifat mengontrol, terlalu ketat. Atau juga mengevaluasi sikap dan perilaku anak dengan menggunakan standar yang absolut dan kaku. Atau juga menjaga keteraturan dan kurang menjalin komunikasi lisan. Jadi dia bersifat satu arah, tidak ada bersifat dua arah. Atau juga yang lagi ngetren yang disebut juga dengan helikopter parenting. Kalau helikopter parenting itu segala sesuatunya diawasi. Kemudian orang tua merasa bahwa dirinya adalah berhak untuk mengatur dan mengawasi sedalam mungkin daripada anak. Sehingga sampai-sampai privasi anak pun juga tidak ada, sehingga tumbuh kembangnya juga mulai terganggu. Kalau yang sekarang lagi ngetren adalah helikopter parenting, ya. Nah, kalau pada otoritarian, ini juga akan berakibat kepada anak-anak ini menjadi tidak berani. Jadi misalnya tidak usah aneh apabila ada anak yang suruh maju di depan kelas di SD, baca puisi, tiba-tiba jadi penakut, menjadi orang yang tidak pemberani. Itu bisa kita lihat, jangan-jangan di rumah dia orang tuanya bersifat otoritarian. Otoritarian itu lebih bersifat menakut-nakuti, membentuk, sehingga anak tidak tercipta suatu komunikasi dua arah. Apa yang dia butuhkan, apa juga yang dia rasakan. Next, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah pada permisif. Kalau pola asuh permisif ini memiliki sikap positif terhadap anak. Saking positifnya, semuanya dipositifkan. Silahkan, silahkan, dan silahkan. Kemudian dia sedikit menggunakan hukuman, atau malah tidak menggunakan hukuman sama sekali. Jadi kita bisa melihat adanya pola asuh yang permisif ini mempengaruhi kepada anak. Nah, kemudian pada pola asuh ini tidak banyak tuntutan kepada anak, termasuk juga pada pekerjaan rumah, kemudian juga pada hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas di rumah, itu juga dianggap tidak perlu. Dan juga membiarkan anak mengatur perilakunya sendiri. Jadi permisif ini adalah membebaskan sebebas-bebasnya anak untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau memang seperti ini bisa juga berakibat kepada penyalahgunaan pada anak-anak pada saat dewasa. Kemudian anak juga adanya maladaptif di dalam kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat.
ini akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lebih besar lagi kepada anak pada usia dewasa selanjutnya. Nah, kemudian next, berikutnya, yaitu pola asuh demokratis atau disebut juga dengan autoritatif. Nah, ini autoritatif atau demokratis adalah yang paling baik. Jadi pola asuh demokratis yaitu mengarahkan anak secara rasional, kemudian berorientasi pada tindakan atau perbuatan, mendorong komunikasi lisan. Jadi dua arah. Jadi ketika orang tua berkata, kemudian juga pendapat anak itu juga ditanyakan, sehingga semuanya visi dan misi orang tua dan visi dan misi daripada anak bisa terjalin. Kemudian juga mengharapkan anak untuk menyesuaikan dengan harapan orang tua, tetapi juga mendorong anak untuk bersifat mandiri. Jadi dia bersifat mandiri, tetapi juga tetap terkontrol, tidak seperti permisif yang tadi. Kemudian menetapkan standar perilaku secara fleksibel. Jadi semuanya melihat keadaan. Ketika keadaannya seperti ini, bagusnya seperti ini. Sehingga orang tua tidak menjadi suatu ancaman ataupun musuh daripada anak-anaknya. Next, berikutnya. Nah, kemudian di dalam pola asuh, ini yang perlu kita hindari juga adalah adanya pilih kasih. Jadi misalnya kalau kita bisa melihat, kita sering mendengar kalau rumah sakit jiwa itu ada namanya rumah sakit Putih Bungsu. Tidak ada namanya rumah sakit jiwa Putih Sulung, tidak ada. Karena di sini kita bisa melihat anak-anak dengan berbeda urutan, misalnya anak sulung, anak tengah, ataupun anak bungsu, itu bisa dilihat akan adanya rentan atau fragile terhadap gangguan mental. Nah, di sini jangan sampai kita melakukan pilih kasih ketika si sulung hadir pertama kali di kehidupan kita, kemudian disusul oleh si bungsu. Ini jangan sampai si sulung ini terabaikan. Ketika terjadinya pilih kasih, itu akan menimbulkan suatu gangguan pada pola perkembangan daripada anak-anak kita. Misalnya kita juga bisa melihat pada kisah-kisah kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yakub terlalu nampak cintanya sekali kepada Nabi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya lain cemburu. Ketika cemburu, timbullah niat jahat daripada saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menyingkirkan Nabi Yusuf ini, dibuanglah ke dalam sumur. Dan kemudian dikatakan kepada Nabi Yakub bahwa si Yusuf ini dimakan oleh serigala dengan membawa bajunya. Nah, kisah itu sebetulnya adalah suatu pelajaran. Jadi suatu pelajaran atau suatu kisah yang menarasikan kepada kita bahwa pilih kasih itu juga berefek kepada adanya suatu hal yang mengganggu dan juga menyebabkan gangguan mental pada anak pada saat itu dan juga pada perkembangan selanjutnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika kita lihat anak bungsu itu memang lebih rentan terhadap adanya gangguan mental. Kemudian selanjutnya, next. Ya. Selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat adanya Doraemon dan pasien gangguan mental. Nah, kalau ke pasien gangguan mental yang dewasa sudah tumbuh brewok, tumbuh kumis dan jenggot, rambutnya panjang sekali, pakaian compang-camping, ini kita tidak melihat untuk terjadinya saat ini. Seseorang itu mengalami gangguan tidak hanya karena suatu masalah, misalnya, oh ya dok, dia ini gangguan mulai agak gangguan ini karena masalah ekonomi dok. Nggak bisa juga kita ambil seperti itu. Ketika kita berpikir masalah ekonomi, tidak semuanya akan mengalami gangguan mental. Kan pada saat pandemi, semua orang banyak kena secara ekonomi, tetapi tidak semuanya juga gangguan mental. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata dia mempunyai modal yang kurang di saat dia masa kecil dewasa. Sehingga pola asuh, jadi gangguan mental itu kalau di dokter jiwa, kita akan menelusuri ketika apakah yang terjadi ketika dia TK, SD, SMP, SMA, sampai dewasa. Ketika itu kita lihat ada gangguan di mana, itu akan menjadi modal untuk gangguan-gangguan dia berikutnya pada saat dewasa. Sehingga kita melihat orang itu gangguan mental pada saat ini, bukan pada hari ini kita lihat, tetapi kita akan meruntun pada saat-saat dia ketika kecil, termasuk juga saat masih di pola asuh oleh orang tuanya. Next, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat juga teori perkembangan psikoseksual yang dikembangkan oleh Freud. Di sini pada rentang waktu dari lahir sampai 1,5 tahun,
itu tahapan yang kita sebut juga tahapan oral, di mana fokus perasaan senangnya berada di posisi mulut dan bibir, yaitu ketika menyusui pada orang tua. Jadi kenapa orang disuruh menyusui ASI, salah satunya adalah menjalin komunikasi secara psikologis antara ibu dan juga bayinya. Dan juga karakteristik perilakunya yaitu mencari stimulasi oral, menghisap meskipun juga tidak lapar. Dan hasil yang tidak diharapkan apabila terjadi gangguan pada masa oral ini, antara lahir sampai juga 1,5 tahun, akan timbul gangguan alkoholisme, merokok, kemudian gangguan untuk penggunaan zat-zat adiktif, itu akan menyebabkan suatu gangguan pada saat dewasa. Nah, kemudian kita bisa melihat pada rentang waktu 1,5 sampai 3 tahun. 1,5 sampai 3 tahun ini kita sebut juga dengan tahapan psikoseksual anal. Nah, ini fokus perasaan senangnya ini di rektum. Jadi ketika anak-anak merasa mulai nyaman untuk buang air besar, ketika buang air besar, dia mulai nyaman, itu kita bisa lihat pada perasaannya. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat menikmati. Jadi kalau di saat anak-anak usia 1,5 sampai 3, kita harus bisa mengajarkan dia toilet training, yaitu bagaimana dia bisa membuang air besar sendiri. Sehingga dengan adanya toilet training dan pola asuh pada saat usia ini menghindari apabila ini tidak bisa terpenuhi, anak-anak ini akan bersifat kepribadiannya menantang, cepat bosan, dan takut dimarahi. Dan kemudian yang berikutnya, pada usia 3 sampai 5 tahun, yang kita sebut juga dengan tahapan psikoseksual falik. Nah, falik ini bersifat perasaan senang di genital, dan juga pada anak-anak ini sudah mulai bisa mengenali bahwa dirinya berbeda, bahwa dia laki-laki, bahwa yang kakaknya mungkin perempuan, dan dia sudah mengenali alat kelaminnya. Nah, dengan mengenali ini, apabila tahapan 3 sampai 5 tahun ini mengalami gangguan, ini bisa berakibat pada saat usia dewasa anak-anak menjadi anak-anak yang homoseksual ataupun juga anak-anak yang lesbian. Ini perlu kita waspadai. Kemudian pada usia berikutnya, kemudian usia 6 sampai 12 tahun, kemudian usia lebih dari 12 tahun lagi, ini juga bisa kita lihat pada saat SMP, di mana anak-anak banyak yang nakal. Katanya, "Dok, anak saya kok mulai nakal SMP, Dok ya?" Ya tidak usah aneh, karena hormon-hormonnya sedang berkembang. Kemudian dia pada usia ini juga ada karakteristik membangun hubungan dengan lawan jenis. Nah, jadi kita bisa melihat anak-anak ketika SMP sudah mulai yang tadinya anak kita SD itu baik-baik saja, kok SMP berubah total. Itu memang kita waspadai karena dia hormonnya sudah mulai berkembang dan juga adanya dia membangun hubungan dengan lawan jenis. Next, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah teknik pola asuh. Tadi saya sudah menjelaskan kepada pikiran sadar. Nah, sekarang kepada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah teknik yang sederhana, yaitu hypnosleep. Hypnosleep itu bagaimana? Yaitu bagaimana kita menghipnotis pada anak kita di saat dia tertidur. Jadi kenapa begitu? Kan sudah saya katakan bahwa 82% daripada pikiran manusia adalah pikiran bawah sadar. Nah, ketika pikiran bawah sadar itu tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita manage, itu akan bermasalah. Nah, saya akan mengajarkan teknik hypnosleep pada para audiens semua ya pada saat ini yang webinar, bagaimana cara melakukan hypnosleep pada anak kita. Nah, caranya sederhana. Jadi ketika anak kita misalnya sudah mulai tertidur, misalnya mulai tidur jam 8, itu kita melihat bahwa gelombang di kepalanya yaitu sekitar alfa. Nah, jadi kalau misalnya anak nih, misal baru duduk-duduk tempat tidur ya, ketika duduk-duduk tempat tidur, itu di gelombang di kepalanya baru beta. Nah, ketika dia matanya udah mulai kriip-kriip, udah mulai kemudian tiba-tiba terkantuk, itu gelombang kepalanya berubah menjadi beta, menjadi alfa. Nah, ketika alfa, itu butuh waktu, sekitar 2-3 jam, itu akan berubah menjadi delta theta. Nah, delta theta adalah gelombang yang paling terendah, yaitu 0,1 Hz sampai 7 Hz. Nah, ketika gelombang itu bisa tercapai, barulah kita bisa melakukan hipnosis pada anak kita secara mandiri. Caranya adalah seperti ini. Kemudian di saat kira-kira misal tidur jam 8, sekitar pukul 1 atau jam 2 malam, kita bisa lakukan hypnosleep. Caranya ketika anak tertidur, kita pegang tangan sebelah kanannya.
Nah, tangan sebelah kanannya kita pegang, kemudian kita mulai membisikkan ke telinga sebelah kanan. Nah, jadi jangan telinga sebelah kiri, karena kalau kita membisikkan telinga sebelah kanan, itu berefek kepada daerah yang temporal kiri, daerah hipokampus kirinya, dan juga pada memori. Caranya seperti ini. Kemudian kita pegang tangan anak kita, misalnya anak kita bernama siapa? Anton ya, Anton. Anton, ini papa. Nah, itu biasanya si Anton ketika dipegang, tangannya itu agak bergerak, atau mungkin agak menarik dia, agak tertarik. Dia merasa ada sesuatu. Nah, itu sudah kita indikasikan, sudah memasuki daerah delta. Tetapi kalau tidak bereaksi sama sekali, itu anak masih mungkin gelombangnya lebih dalam lagi, yaitu theta. Nah, yang paling ideal adalah lakukan antara delta dan theta. Nah, ketika kita pegang tangannya, kemudian kita bisikkan, Anton, ini papa. Mulai sekarang dan seterusnya, Anton rajin belajar. Jadi misalnya kita visinya apa? Pengennya anaknya apa? Jadi anak soleh, soleha, rajin belajar, terserah kita. Kita ciptakan saja bahasanya. Tapi kita bisikkan, Anton, mulai sekarang dan seterusnya, Anton rajin belajar, jadi soleh, jadi anak hebat. Itu katakan. Dan kita ulangi 3-5 kali. Kemudian lakukan lagi sampai besok dan berikutnya. Setiap hari kalau bisa kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan, kita mengkondisikan pola asuh anak itu pada pikiran bawah sadarnya. Sehingga anak itu nanti tiba-tiba anak itu pagi-pagi kalau kita tawari buku langsung bereaksi dia. Wah, langsung biasanya nggak peduli sama buku, langsung dipegang bukunya. Nah, ketika dipegang bukunya dan dia sudah mulai mau belajar, jangan kita melunturkan atau menggugurkan sugesti hipnosis yang sudah kita sampaikan. Misal, si Anton udah mulai megang buku, langsung kata-kata kita keluar. Tumben Anton rajin belajar. Wah, kalau sudah begitu, kalimat sugestinya akan luntur semua. Jadi nanti di pikiran Anton, lah, bukannya mamanya, papanya nyuruh saya belajar, kok kalimatnya begitu, akan luntur. Jadi jangan sampai nanti ketika si Anton itu mulai belajar, kita ucapkan, tumben Anton rajin belajar, jangan sampai. Jadi kita lakukan teknik hypnoslip di saat anak berada di gelombang delta dan theta. Nah, bagaimana untuk membedakan delta dan theta? Ya kita memahami gelombang delta dan theta itu disebut juga gelombang di saat rapid eye movement atau REM. Nah, REM itu, rapid eye movement, adalah masa tidur yang sangat dalam. Jadi kita tidak perlu lagi dihipnoterapi oleh Dr. John, tidak perlu dihipnosis oleh Dr. John, nggak perlu. Lakukan sendiri secara mandiri di rumah, yaitu dengan memberikan sugesti sekitar pukul 1 atau sampai pukul 3, kemudian ciptakan kalimat-kalimat positif. Nah, mungkin kita seperti itu ya untuk pola asuh. Jadi kita membahas pola asuh yang pikiran sadarnya dan juga pikiran bawah sadarnya. Ya, next. Kita beralih ke slide berikutnya ya. Kita beralih kepada seni berbicara pada anak ya. Ya, ini karena waktunya terbatas, kita percepat saja. Ya, yang berikutnya ketika tadi pola asuh itu senjata atau kendaraannya apa? Yaitu berbicara kepada anak. Nah, tekniknya itu bagaimana? Nah, kita mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita bahas. Mudah-mudahan juga ada tanya jawab sehingga nanti lebih hidup di dalam proses daripada diskusi ini. Ya, next berikutnya. Ya. Nah, komunikasi ini digambarkan bahwa adanya komunikator dan juga komunikan. Dan yang paling penting adanya umpan balik atau feedback. Jadi komunikator menyampaikan, dan apabila komunikan atau yang menerima pesan itu tidak bisa memberikan umpan balik, itu kita curigai adanya gangguan atau noise. Jadi kalau misalnya kita lagi telepon tiba-tiba lewat bukit, nah itu tiba-tiba kok nggak ada sinyalnya. Nah seperti itu juga. Jangan sampai gangguan-gangguan itu timbul, sehingga komunikasi yang ingin kita sampaikan menjadi tidak nyambung. Next, berikutnya. Nah, di sini ada beberapa item, yaitu 7 saja yang sederhana. Komunikasi yang efektif kepada anak. Cara membangun komunikasi efektif dengan anak, yaitu menjadi pendengar yang baik untuk anak.
Jadi kita ketika berkomunikasi dengan anak, kita komunikasi yang lebih banyak itu memakai kuping kita. Jadi kalau sama orang dewasa itu berbeda, pada anak-anak kita memakai telinga kita. Makanya kenapa telinga kita ada dua. Dan yang kedua, yaitu memberi kesempatan pada anak untuk berbicara, menuangkan yang ada di pikirannya. Biarkan dia berventilasi, keluarkan. Misalnya, Ma, tadi pagi lo begini, lo mau cerita aja, kenapa? Walaupun kelihatannya kayaknya nih cerita ngalor ngidul kemana, tetapi ketika kita ingin mendengarkan, anak merasa didengarkan dan dia merasa orang tuanya mempunyai empati. Yang ketiga, sejajarkan tubuh dan kontak mata dengan anak ketika berbicara. Jadi misalnya kita tinggi, anak-anak kan masih rendah, kalau bisa kita menjongkok kepada anak, sehingga anak itu tatapan antara mata kita dan tatapan anak itu menyambung, berhadap-hadapan, sehingga anak merasa didengarkan dan merasa dihormati. Dan yang keempat adalah gunakan bahasa yang positif saat berbicara dengan anak. Nah, nanti kita bahas pada bahasa positif ini pada slide-slide berikutnya. Dan yang kelima, hindari penggunaan kata jangan. Nah, ini memang kata jangan ini nanti berpengaruh kepada pikiran bawah sadar. Jadi sering kita melarang anak kita, misalnya, Anton, jangan main di jalan. Itu Anton bukannya semakin mau ke dalam rumah, dia malah semakin main di jalan. Karena kalimat yang masuk ke Anton adalah, Anton main di jalan, karena kalimat jangan itu di pikiran bawah sadarnya tidak masuk. Kemudian berbicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti. Jadi kalau misalnya bapaknya pejabat, bapaknya direktur, bapaknya orang besar gitu kan, atau bapaknya tukang isi webinar, itu jangan juga bahasa yang biasa di kantor atau di webinar dibawa di bahasa di anak. Itu akan memperburuk komunikasi. Yang ketujuh, perhatikan bahasa tubuh anak serta pahami yang disampaikan anak. Nah, ini juga teknik kita, bagaimana cara membaca gestur tubuh. Gestur tubuh anak. Wah, anak ini sebetulnya nggak nyaman, ini anak begini. Itu bisa kita baca dalam gestur-gestur tubuhnya. Next, berikutnya. Nah, kemudian adanya komunikasi verbal dan non-verbal. Yang tadi sudah saya katakan, cara pada anak, sejajar dengan mata anak, gunakan bahasa yang mudah dan dapat dikenal, kemudian gunakan kalimat singkat, kemudian gunakan bahasa yang positif. Misalnya, ayo ikut ibu, bukannya kalimat itu kita ganti menjadi apakah kamu ingin. Nah, jadi kita ada komunikasi dua arah terhadap anak itu sendiri. Nanti kita kasih contohnya di slide berikutnya. Next, berikutnya. Nah, tadi sudah saya katakan ketika berbicara dengan anak, kita lebih berbicara menggunakan telinga kita, karena telinga kita ada dua. Jadi pakai telinga dulu, ventilasikan. Nah, teknik berbicara atau mendengarkan anak-anak, yang seperti saya katakan, pertama tataplah matanya sehingga timbul empati dan rasa cinta. Kemudian mengulangi cerita anak dengan menyamakan pengertian. Jadi kalau anak udah bercerita dengan 3 paragraf, kita cut sedikit. Kita ambil kesimpulan sementara daripada 3 paragrafnya dia. Oh, jadi kamu tadi naik sepeda, habis naik sepeda kamu jatuh. Nah, kita ulangi dulu kalimat itu. Jadi ketika anak bercerita, kita ulangi sebentar, sehingga anak merasa, oh iya, ini papa mamanya nyimak ya, apa yang saya katakan. Dan tidak menginterupsi ketika dia bercerita. Dan yang terakhir, yaitu buat kesimpulan. Jadi tadi sudah kita itukan, kemudian kita buat kesimpulan. Oh iya, kamu tadi naik sepeda, jatuh, tadi juga dibantu, dan segala macam. Dan ini. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, ketika kesimpulannya, kemudian kita buat jadi 2 arah pembicaraannya. Jadi menurut kamu itu jatuh sepedanya bagaimana? Nah, jadi dia merasa, oh iya nyimak ya. Ketika nyimak, kemudian ada solusi yang ditawarkan dan juga kesimpulan yang bisa 2 arah. Kemudian next, berikutnya, slide-nya, dalam waktu yang singkat ya, kita percepat ya. Kemudian menggali pendapat anak akan masalah yang anak hadapi ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat pada slide berikutnya yang lebih detail lagi. Next. Nah, di sini juga kita memberikan motivasi anak di dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi membantu anak nih dalam menghadapi masalahnya. Sebaiknya kita tidak mengambil alih keputusan seperti misalnya kita mengatakan, ya udahlah besok kamu tidak usah mengikuti kegiatan itu lagi, nggak usah ikut pencak silat lagi, atau misalnya udah biar kakak aja yang hadapi si Bobby, temanmu yang nakal, biar kakak si Bobby yang tahu apa adiknya yang lakukan. Nah, ketika itu dilakukan, itu anak tidak dimotivasi untuk bisa lebih mandiri dan lebih bisa mengambil keputusannya.
Kemudian yang berikutnya, hadirkan beberapa alternatif yang membuat mereka berpikir dan memilih manakah solusi yang terbaik sambil membicarakan akibat-akibat yang bisa dirasakan baik oleh anak dan juga orang lain. Next, berikutnya. Kita percepat. Nah, di sini kita bisa melihat ada kalimat-kalimat yang negatif. Nah, kalimat negatif nanti bisa kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang bisa bersifat lebih netral. Misal, untuk kalimat negatif, contohnya, kamu ngerti gak sih? Nah, itu bisa kita ganti dengan kalimat, kakak mengerti kan? Atau kalimat, kamu harus menjadi anak pintar. Itu bisa kita rubah menjadi kalimat yang lebih netral. Kamu adalah anak pintar. Atau kalimat negatif lainnya, jangan bicara begitu pada ibu. Itu pada kalimat yang ketiga, kita ganti dengan kalimat yang netral, ibu percaya, kamu bisa berbicara lebih baik daripada yang baru kamu katakan. Atau juga yang terakhir, Bunda kecewa dengan hasil ulanganmu. Itu bisa kita ganti dengan kalimat yang lebih netral, Bunda tahu kamu kecewa dengan hasil ulanganmu, dan Bunda tahu kamu bisa memperbaikinya besok. Di sini ada kalimat penekanan dan ini memperkuat daripada data. Jadi di dalam kalimat, itu kita memahami bahwa kalimat dan itu adalah memperkuat suatu data yang ingin kita tekankan. Kemudian ada lagi kalimat tetapi. Ketika kita menggunakan kalimat tetapi, itu akan menghapus data atau kalimat pertama sehingga yang akan ditangkap oleh anak adalah setelah kata tetapi. Misalnya, misalnya kita bilang, wah nih bapak nih ganteng nih, tapi ketiaknya bau. Nah, misal contoh gitu ya. Itu nanti bapak itu kecewa kan? Kalimat yang akan terekam yaitu kalimat tetapinya. Tetapi kalau misalnya dibalik, misal contohnya, bapak ketiaknya bau, tetapi bapak ganteng. Nah, kalau seperti itu nanti akan lebih dimaafkan. Itu karena bersifat ketika dia berbicara kepada pikiran bawah sadar. Karena di dalam pikiran bawah sadar, kalimat tetapi ini akan menghapus kalimat pertama. Jadi kalau ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, kalimat tetapi itu haruslah kalimat-kalimat yang positif. Jangan kalimatnya yang pertama bagus, ditambah tetapinya itu negatif. Akan ujung-ujungnya diterima pikiran bawah sadar adalah negatif. Dan juga kita bisa mengetahui pikiran bawah sadar seperti kalimat jangan. Kalimat jangan itu yang seperti tadi, Anton, jangan main di jalan. Di dalam pikiran si Anton bukannya jangan main di jalan, tetapi Anton main di jalan. Semakinlah dia bermain di jalan. Jadi kita berpikir bahwa kalimat-kalimat itu bisa kita pergunakan, kalimat yang negatif itu bisa kita sederhanakan, bisa kita menjadi netral. Sehingga bisa disampaikan kepada pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar si anak itu sendiri. Next, berikutnya. Nah, ini sudah saya utarakan, yaitu bahasa tubuh ya, gesturnya. Jadi kalau anak jongkok. Jadi kalau kita terhadap pasien anak-anak, dokter jiwa itu juga kadang-kadang ikut juga gayanya, ikut-ikut mirip kayak anak-anak, gimana, kemudian juga gerakannya. Kadang-kadang kita merunduk di tempat praktek itu kita agak merunduk dan segala macam sehingga kita berinteraksi kepada anak. Sehingga kita bisa menciptakan bahwa anak merasa berada di gelombang yang sama dan dia merasa itu adalah temannya. Next, berikutnya. Nah, kemudian gunakan metode yang tepat dalam memberikan informasi pada anak. Karena anak-anak itu juga ada yang dominan visual, ada yang dominan auditorial, ada juga dominan kinestetik. Nah, di dalam memberikan materi itu juga macam-macam anak. Nah, kemudian yang paling sederhana, lakukan juga storytelling. Storytelling itu misalnya pada anak-anak sebelum tidur, itu berikan juga dongeng-dongeng, bisa kita berikan sebelum tidur. Karena ketika diberikan dongeng, anak-anak itu ketika di tempat tidur, itu gelombang di kepalanya adalah bersifat alfa. Nah, ketika alfa, gelombangnya itu ketika kita memberikan sesuatu pelajaran, itu banyak yang lebih bisa disimpan, yaitu memberikan dongeng. Tetapi ketika dia tertidur jam 1 sampai juga jam 2 malam, itu bisa kita pergunakan bahasa dengan lakukan hypnosleep, yaitu menghipnotis anak saat dia tidur. Next, berikutnya. Nah, ini yang berikutnya teknik komunikasi pada anak. Ini bisa dibaca sendiri ya untuk ininya. Kita karena mempersingkat waktu dan juga untuk bisa adanya tanya jawab. Ya, berikutnya. Next. Nah, hypnosleep. Hypnosleep ini saya ulangi lagi memang sangat penting. Yang tadi adalah bagaimana pola asuh, nah sekarang juga cara berbicara. Nah, di sini juga
bisa kita lakukan juga pada anak ketika dia tidur. Jadi ketika kita mengkombinasikan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anak, itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada anak. Sehingga kita bisa mengharapkan dan bisa lebih bersemangat di dalam parenting ini sendiri. Ya, next. Kita berlanjut ke slide berikut terakhir ya. Ya, ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan ada tanya jawab nanti ya, biar lebih hidup ya ininya apa. Nah, di sini tips singkat belajar anak selama pandemi. Jadi ini kita mempersingkat waktu. Ini tips-tips tambahan. Jadi proses belajar itu adalah suatu proses bagaimana memasukkan data, menyimpan data, dan memanggil data. Jadi kalau orang belajar ada yang bilang, dok, ini saya udah belajarnya kuat, tapi pelupa, tapi kok ini ternyata kita mungkin bermasalah kepada mungkin cara memasukkan data atau cara menyimpan data atau cara memanggil data. Karena kadang-kadang kalau ketika anak-anak misalnya waktu sekolah dulu ada yang kebut semalam dan segala macam, dia memasukkan datanya banyak tadi malam, tetapi ketika ujian dia jadi blank. Oh, jadi blank ya? Perasaan tadi udah dibaca tadi malam, ternyata dia teknik memasukkan datanya sudah benar, menyimpan datanya benar, tetapi cara memanggil datanya tidak bisa. Nah, di sini saya dengan sekilas bisa menambahkan dari beberapa teori yang ada, dan ini hanya sebagai tips aja. Next, berikutnya. Ya, pada slide ini kita bisa melihat bahwa anak-anak ini ada yang auditorik, kemudian anak-anak yang visual, yang melalui penglihatan, atau juga anak-anak yang kinestetik. Nah, untuk yang persentase yang paling banyak memang anak-anak yang visual. Nah, jadi cara belajar juga perlu kita perhatikan. Tetapi pada anak-anak tidak ada yang murni auditorik ataupun murni visual ataupun juga murni kinestetik. Rata-rata adalah campuran. Tetapi dominannya di mana itu berbeda-beda. Ada yang dominannya di visual, ada yang di auditorik, ada yang juga lebih ke arah praktikal. Next, berikutnya kita percepat waktunya. Nah, di sini belajar anak pada saat jarak jauh ya. Di sini berdasarkan survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana pada saat pandemi ini 73,2% daripada anak atau siswa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan pada proses belajar daring ini. Kemudian 77,8% siswa merasa kelelahan mengerjakan tumpukan tugas yang dituntut guru dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian juga pada jejak pendapat yang dilakukan oleh PK, dan UNICEF Indonesia dan juga SIMSA Indonesia yang dilakukan pada 13 sampai 16 Agustus 2020, di sini bisa diambil suatu peta kuenya ya. 38% anak 15 sampai 19 tahun tertekan oleh orang tua. 14% anak tertekan oleh guru, 13% anak tertekan oleh teman. Nah, sini kita bisa melihat saat pandemi ini yang tertekan dia bukan oleh gurunya, karena gurunya memang kita tidak masuk sekolah, anak-anak. Ternyata lebih tertekan kepada orang tua, di mana mungkin orang tua tidak terbiasa menjadi guru, akhirnya dipaksa menjadi guru di saat lagi proses daring. Sehingga akhirnya orang tua itu menjadi guru-guru dadakan. Sehingga 38% anak mengalami tertekan oleh guru. Kemudian juga menurut jejak pendapat dari UNICEF dan juga SIMSA Indonesia, pada tanggal 28 Agustus sampai 4 September, di sini didapatkan data 38% siswa takut tak mampu memahami pelajaran. Dan kemudian 36% siswa takut pada hasil studinya serba tak pasti. Kemudian 10% siswa sulit mengatur jadwal belajar. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika 38% siswa takut tak mampu memahami pelajaran karena memang bukan apa-apa. Karena yang mengajari guru dadakannya adalah orang tuanya. Mungkin orang tuanya lebih banyak marahinnya daripada harus belajarnya. Misalnya, bodoh sekali kamu ini. Jadi proses belajarnya lebih menakutkan daripada dibandingkan di sekolah. Karena memang orang tua juga tidak melalui proses pendidikan sebagai guru. Next, berikutnya. Nah, ini tips yang sederhana. Ketika belajar, kita bisa mempercepat, yaitu proses bagaimana memori pelajaran itu cepat tersimpan. Jadi memori itu berhubungan dengan cara memasukkan data, menyimpan data, dan memanggil data.
Nah, ini adalah suatu teknik yang paling sederhana yang disebut juga dengan map minding yang dikembangkan oleh Tony Buzan, di mana teknik map minding ini menggabungkan yaitu gambar yang bersifat radian. Jadi dia bersifat melingkar dari mulai lingkaran kanan sampai kiri dan disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Sehingga gambaran itu akan mulai menyimpan di datanya dan kemudian menjadi mudah untuk dipanggil. Karena bersifatnya begini, kalau kita baca buku itu bersifat vertikal. Jadi kita kalau baca buku itu kan vertikal dari atas ke bawah. Nah, kalau di sini disebut juga dengan teknik panoramik. Jadi otak kita itu sebetulnya bersifat data yang mudah ditangkap adalah bersifat panoramik. Dan kemudian bersifat khas. Dengan ditambahi gambar yang dia suka, warna yang dia suka, itu akan lebih tersimpan di dalam folder-folder di otak hipokampus itu menjadi folder-folder yang khusus. Nah, ketika disimpan di dalam folder-folder yang khusus dan tidak overlapping dengan data-data yang lain, itu akan mudah dipanggil oleh otak kita. Sehingga ketika pelajaran besok, ketika ujian, dia akan memanggil data itu lebih cepat. Nah, makanya dipergunakanlah map minding. Map minding ini sangat sederhana dan menyenangkan, dan anak-anak juga akan merasa seperti belajar sambil bermain juga. Next, berikutnya. Nah, ini tips lagi yang bisa kita bantu, yaitu ketika belajar, biar anak lebih fokus, yaitu gunakan juga Beta Waves Music. Jadi kalau di YouTube, nanti bisa diketik Beta Waves Music. Nah, nanti akan keluar itu. Video-videonya bagaimana Beta Waves Music. Itu hanya suara saja. Suaranya itu akan mempengaruhi di otak, agar di otak anak itu bersifat beta. Jadi kalau beta itu adalah gelombang otak di mana seseorang itu menjadi alert atau waspada tetapi bisa menyimak. Nah, disitulah ketika anak-anak menjadi bisa belajar dengan nyaman. Jadi kita ciptakan saja suasana gelombang otaknya dengan faktor eksternal, yaitu ciptakan Beta Waves Music. Jadi bisa di-download di YouTube atau di internet, atau ketik aja Beta Waves Music, titik MP3, atau di YouTube Beta Waves Music for Learning. Next, berikutnya. Ya, nah di sini kita bisa memanfaatkan karena sekarang sudah industri 4.0. 4.0 itu adalah suatu industri akibat dari disrupsi massa yang terus berlangsung sehingga kita bersifat daring. Dan akhirnya sekarang karena corona terpaksa semuanya menjadi daring. Mau seminar, mau apapun, maupun sekolah, akhirnya menjadi daring ataupun menjadi digunakan teknologi digital. Nah, kita tidak menjadi alergi terhadap digital. Kita manfaatkan apa yang udah ada. Kita pergunakan juga YouTube. YouTube itu bisa dapat aplikasi-aplikasi atau program guru yang memang gratisan, bisa kita tonton. Ataupun juga bisa kita nanti sembari anak bisa diskusi melalui YouTube itu. Misalnya satu pelajaran itu bisa dibahas dari beberapa YouTube sembari menyimak. Kemudian juga aplikasi di Android, yaitu di Play Store dan juga Google Apps dan juga segala macam, itu banyak pelajaran sambil bermain yang menyenangkan. Kemudian juga adanya seperti contohnya tadi, FunMate Games dan juga Ruang Guru. Kalau Ruang Guru berbayar, itu kita dipaksa di saat pandemi ini untuk menggunakan teknologi itu. Dan ternyata teknologi ini bermanfaat dan bisa mempercepat daripada proses belajar. Karena dibantu juga karena anak-anak lebih dominan rata-rata adalah visual. Nah, visual itu akan membantu. Nah, sekarang pergunakan teknologi yang ada, dan kalau daring, ya udah berarti kita lebih harus kreatif lagi. Karena kalau hanya daring dari guru saja, itu tidak mungkin, bisa ditambah dari data-data elektronik yang lainnya. Next. Nah, ini kita kembali lagi kepada HypnoSleep. Nah, tadi sudah saya katakan, HypnoSleep ini bisa kita pakai di dalam proses belajar anak. Jadi misalnya anak nih lagi belajar, kok kayaknya matanya larak kiri, matanya ke kanan, ke kiri, dan segala macam, tidak fokus. Nah, itu bisa kita lakukan di saat jam 1 atau jam 3 malam, pegang tangan kanannya, bisikkan di telinga kanannya dengan suara lembut tetapi tegas, dan repetisi. Anton, ini Papa. Mulai sekarang dan seterusnya, Anton semakin fokus 100 kali lipat dari sebelumnya. Ulangi 3-5 kali, 3-5 kali. Jadi kita selain juga membantu parenting anak kepada pikiran sadar, kita juga membantu anak kepada pikiran bawah sadarnya dengan memberikan sugesti-sugesti yang positif. Dan semoga anak juga bisa
menerima dan menangkap, karena sekarang adalah zaman yang sangat berat pada anak-anak kita dan zaman yang penuh godaan. Dan semoga pada acara parenting ini bisa bermanfaat dan diharapkan mudah-mudahan moderator ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan ya. Oke, kita serahkan kepada moderatornya ya. Baik, terima kasih pada Dr. Muhammad John. Baik, kita buka saja ya Pak John ya. Pertanyaan mungkin ada 3 pertanyaan yang akan kita buka di awal sesi ini. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, kita persilakan. Ya, boleh saya, Bu. Oke, Bu. Ya. Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Iya, Pak. Iya, Bu. Jadi gini, saya anak pertama saya itu diagnosanya ADHD. Jadi untuk anak ADHD ini kan kita harus fokus ya untuk ngajak dia berbicara karena anak ADHD ini dia hiperaktif dan susah untuk diajak berbicara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya komunikasi yang harus saya jalani dengan anak saya? Karena anak saya ini tertariknya dengan hal-hal tertentu. Misalnya kalau diajak berbicara seperti biasa, dia nggak ngeh. Namun kalau misalnya kita berbicara apa yang dia suka kayak bernyanyi atau ngaji, itu dia baru memperhatikan. Itu ya, halo. Oh, gitu. Ya. Yang kedua, apabila hal tersebut kita lakukan terus-menerus, seperti yang kita lakukan itu tuh bernyanyi terus atau hal-hal yang dia suka, apakah tidak apa-apa untuk perkembangannya? Karena kata orang kan sebaiknya kita ajak berbicara seperti berbicara pada orang dewasa atau berbicara seperti anak-anak biasanya gitu. Dan yang terakhir, apakah hypnosleep bisa digunakan untuk anak penderita ADHD? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Bu siapa tadi pertanyaannya, penanyanya? Bu Leticia, Bu. Bu Leticia Bu Leticia, Pak. Leticia ya, oke. Ya. Jadi ADHD ini kita bisa boleh langsung dijawab aja, nak, Pak? Oh, bisa langsung jawab ya, oke. Jadi ADHD itu adalah berhubungan. Ya, jadi ADHD itu berhubungan juga, memang tidak sesederhana yang kita bisa lihat. Jadi ADHD ini kita sebut juga Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi ada ADHD yang gangguannya pada attention-nya, pada fokusnya, atau pada hiperaktifnya. Jadi makanya disebut ADHD. Jadi nanti ada ADHD yang dominannya pada attention-nya, atau ADHD dominan attention, atau ADHD dominan pada hiperaktifnya. Dan makanya kita sebut juga ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, sekarang kita bisa melihat memang kalau secara biologinya, memang dia mengalami suatu gangguan di dalam otaknya. Nah, di satu sisi kita juga memberikan beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Ibu ketika anak saya di dalam komunikasi ini tidak fokus, berarti dia dominansinya kepada attention atau atensinya terhadap kita. Nah, salah satu teknik yang bisa kita lakukan itu adalah saya selalu mengajarkan kepada keluarga pasien atau mamanya, biasanya ketika berbicara kepada anak ADHD, yaitu kita pegang pundaknya, sembari berbicara kita pegang pundaknya. Nah, sembari pegang pundaknya, itu akan menahan dari gerakan tubuhnya. Jadi kita mengkondisikan. Nah, jadi misalnya kita ajak bicara, Anton, ini mama mau ajak kamu jalan ke ini mall, itu sembari tahan ininya apa namanya pundaknya ya, kita tahan, kemudian sejajarkan mata dengan mata sehingga si anak yang ADHD itu tetap terfiksasi, itu kita paksakan seperti itu. Jadi dia lama-lama nanti akan terbiasa ketika diajak bicara, oh harus posisinya begini. Nah, kemudian pada anak ADHD yang tadi dominansinya pada attention, itu bisa kita juga perbaiki dengan namanya proses bagaimana dia melatih fokus. Nah, pada anak-anak yang ADHD bisa kita latihan pada permainan Lego. Nah, Lego itu bisa melatih fokus kembali bermain. Jadi tidak dibebankan masalah yang berat, tetapi dia bisa melakukannya dengan baik. Kemudian pada anak ADHD, itu nih kita masih berbicara pada yang kasus
kasus Ibu ini ya. Jadi yang bukan hiperaktif tapi yang pada attention-nya. Nah, attention-nya ini bisa kita latih juga dengan cara belajar, yaitu dengan warna. Nah, jadi ciptakan sesuatu yang menyenangkan dan yang menarik. Jadi anak ADHD itu terkadang memiliki kelebihan-kelebihan. Jadi beberapa pasien saya itu anak ADHD tapi main pianonya pandai sekali. Atau dia anak ADHD tapi main biolanya pandai sekali. Jadi dia itu anak ADHD terkadang dia kalau sesuatu yang dia sukai itu menjadi suatu passion sama dia. Jadi mungkin matematikanya kurang, tapi kalau ketika main violin gesek-gesek ini biola itu akan dia sangat-sangat excited atau passion sekali. Nah begitu juga yang kata Ibu tadi, ketika diajak bernyanyi dan itu dia kayak senang, malah kadang-kadang hafal lagunya cepat dan juga ritme musik juga dia cepat juga menangkap. Nah jadi sekarang ciptakan sesuatu apa yang dia senangi. Nah, yang berikutnya, anak ADHD memang ini tidak terlepas dari intervensi daripada pengobatan. Makanya kita memberikan obat-obatan untuk pada anak ADHD, sehingga mengurangi juga daripada suatu tension ataupun juga mengurangi daripada hyperactivity-nya dan juga masalah tension-nya. Makanya kita pergunakan juga pengobatan secara sosial dan juga secara farmakologi. Jadi ketika itu dikombinasikan, itu anak akan bisa lebih berkembang lebih cepat. Dan biasanya nanti di atas usia 9 tahun, anak ADHD itu udah mulai fokus itu rata-rata. Jadi pasien saya tadinya usia 7, ketika 9 dengan pengobatan itu nanti akan berkembang, nanti ketika 9 itu akan seperti kayak orang tidak pernah ADHD. Karena dengan bertambahnya usia, itu anak akan semakin bisa fungsi kognitifnya atau pikirannya akan semakin lebih matang lagi. Jadi kita dalam ADHD tekniknya yang tadi saya katakan gunakan pengobatan secara sosialnya, kemudian juga fungsi kognitifnya, kemudian pakai juga farmakologi sehingga lebih holistik di dalam pengobatan. Mungkin seperti itu ya. Interupsi dok. Ya. Jadi gini, putra saya ini umurnya kan masih 2,5 tahun. Karena ADHD-nya tadi dan dia nggak fokus itu, dia jadi speech delay. Jadi gimana sebaiknya saya gitu. Sekarang lagi berusaha buat terapi wicara, baru 1 kali pertemuan gitu. Sebaiknya gimana saya di rumah untuk mengajarkan dia berbicara dengan cara yang tepat. Ya, saya mau nanya, yang mendiagnosa ADHD siapa Ibu? Dok, Dokter Eva dok. Dokter Eva ya, yang di mana? Rumah sakit? Iya, di SPH. Oh, bukan Dokter Amel. Kan dokter jiwa ada 2 di SPH ya? Bukan, kemarin Dokter Eva diagnosanya ADHD. Ya, jadi saya mohon maaf Ibu ya. Jadi kalau ADHD itu bisa kita tegakkan itu di saat usia di atas 3 tahun. Jadi kalau di bawah 3 tahun ada gangguan, itu kita bisa curigai berbagai hal. Seperti adanya retardasi mental ringan, sedang, ataupun apa. Jadi itu mesti diperiksa dulu lebih lanjut Ibu. Karena kalau langsung kita katakan ADHD, padahal itu kalau saya dokter jiwa, itu saya lebih memperhatikan di kita itu usia di atas 3 tahun itu baru bisa tertangkap adanya ADHD. Jadi kalau misalnya di bawah 3 tahun, itu lebih kecenderungannya itu berbagai hal yang saya katakan tadi. Misalnya ada sindrom autis, adanya retardasi, dan segala macam. Tetapi itu memang perlu diperiksa lebih lanjut, Ibu ya. Biar kita lebih tahu lagi, ini sebetulnya ADHD atau yang lainnya. Kalau saya lebih setuju. Pas di itu Pak di rehab medik kalau dari dokter adiknya bilang itu ASD gitu, sempat berbeda gitu. Ya makanya untuk ya kalau di SPH kan ada pakarnya, di situ ada dokter Amel ya, psikiater anak. Nah nanti kalau bisa nanti dikomunikasikan dengan dokter Amel yang memang pakar sekali untuk psikiater anaknya Ibu ya. Ini saya bukannya menilai siapa-siapa ya, bukan ya, tetapi kita lebih buat lebih fokus lagi ya. Gitu ya Pak. Konsul untuk saran dokter Jonnya buat konsul ke dokter Amel, biar nanti Ibu lebih puas karena dokter Amelnya lebih ke arah psikiatrinya Bu. Baik, dokter, ada pertanyaan? Interupsi dok. Gimana Bu? Ya. Kalau misalnya untuk pakai hypnosleep itu tuh bisa nggak buat anak ADHD?
Ya, Ibu. Jadi hypnosleep itu adalah berbicara kepada pikiran bawah sadar. Nah, berbicara kepada pikiran bawah sadar, itu memang sekarang fungsi kognitifnya bagaimana. Jadi misalnya kita memberikan sugesti kepada anak, tetapi di satu sisi ketika anak sedang sadar, sedang bisa kita ajak komunikasi ketika siang hari, itu saja misalnya dia ada hambatan, itu juga di pikiran bawah sadar juga akan terhambat. Nah, jadi sekarang dia minimal mengenal kata-kata. Jadi ketika dia kata-kata yang kita sampaikan itu dia paham, dia akan mengolahnya dengan baik di pikiran bawah sadarnya. Tapi ketika fungsi kognitifnya terganggu, kata-kata yang kita berikan juga tidak bisa dipahami, itu juga menjadi kendala juga, Ibu. Nah, jadi kita nanti lebih di screening lagi ya sama Dokter Amel ya, itunya ya. Oh ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak untuk infonya. Iya, terima kasih Bu Lesti atas pertanyaannya. Baik, kita akan lanjut Pak. Pertanyaannya ada dari chat kita. Mau bertanya, untuk hipnoterapi bisa dimulai di usia berapa sampai berapa Pak? Yang pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, hypnosleep dilakukan untuk anak dengan batasan umur berapa dan bagaimana dengan remaja? Apakah masih bisa diterapkan pada mahasiswa gitu Pak? Yang ketiga, kalau tadi disebutkan ada beberapa macam. Oh, dijawab satu-satu dulu Pak. Ya, satu-satu ya. Saya takutnya nggak tercatat ini. Ya, yang pertama aja dulu Pak. Mau bertanya untuk usianya ya. hipnoterapi. Range usia ya. Iya. Jadi hypnosleep ya. Jadi hypnosleep itu adalah bagaimana seseorang mengkomunikasikan kepada pikiran bawah sadarnya. Jadi hypnosleep itu ada juga disebut juga dengan nama self hypnosis. Bagaimana bisa dia menghipnosis dirinya sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya juga hipnotis itu memang terjadi. Misal ketika kita sedang duduk mendengarkan musik. Misal kita naik travel nih, mulai dari naik di mana? Di Basko ya. Biasanya travel Bukit Tinggi di Basko ya. Travel Bukit Tinggi naik, kita naik travel, kemudian ke Bukit Tinggi, dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, tiba-tiba biasanya supir travelnya itu setel musik ya. Wah, musiknya sedih-sedih. Musik merana semua gitu kan. Setelah itu kita turun di Bukit Tinggi ya kan, dari travel, kemudian kok perasaan kita kok jadi galau sendiri ya, kok jadi sedih sendiri, perasaan berangkat dari Padang tadi bahagia. Nah itulah, hipnosis itu memang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, di saat menunggu, ketika kita misalnya menunggu bis, atau menunggu yang berlama-lama di perjalanan, atau melakukan sesuatu yang membosankan, itu akan menyebabkan hipnosis di otak kita. Nah, jadi sugesti juga bisa begitu. Nah, jadi hipnosis itu ada yang bisa secara awake atau secara sadar, misalnya dia masih terbuka matanya, atau juga secara untuk kita paksakan untuk delta theta. Nah, sekarang semua usia itu bisa dilakukan untuk dilakukan hypnosleep. Tetapi kalau hypnosleep yang seperti saya katakan tadi, pada anak-anak dia harus bisa memahami apa yang kita sampaikan dulu. Jadi kita sampaikan misalnya, Anton mulai sekarang dan seterusnya, Anton rajin belajar 100 kali lipat dari sebelumnya. Itu kan kalimat agak kompleks. Jadi butuh anak yang agak lebih dewasa, yang bisa menyusun kata-kata dengan lebih sempurna. Nah, itu range-nya kita bisa usahakan di atas 5 tahun. Karena anak-anak di atas 5 tahun itu sudah bersifat praoperasional, sehingga dia fungsi kognitifnya sudah matang dan fantasinya juga lebih berkurang. Nah, di situ makanya mulai usia di atas 5 tahun sampai batas usia tak ada batas, itu bisa, asalkan kalimat yang kita ungkapkan bisa diolah oleh fungsi kognitifnya dulu. Karena sebagus apapun kalimat kita, kalau tidak bisa dipahami oleh si anak, itu tidak bisa menjadi tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa pertanyaannya, Bu Lina? Yang kedua, sama sih pertanyaan mirip Pak. Kalau hipnoterapi bisa dimulai di usia berapa sampai berapa? Tadi kan sudah Bapak jawab juga ya Pak ya. Yang ketiga itu pertanyaan dari Ibu Adinda Suryani. Tadi disebutkan ada beberapa macam pola asuh. Saat orang tua menggunakan pola asuh otoriter, sebagai seorang anak, apakah yang harus kita lakukan? Apakah harus selalu menuntut terhadap orang tua yang didikannya keras? Atau gimana Pak? Terima kasih.
Oh, ini berarti pertanyaan diri sendiri ya. Ya, Iya, jadi Pak. seperti ini. Ya, jadi ketika kita bisa melihat bahwa ada orang tua yang educated. Educated itu orang tua yang sudah teredukasi. Jadi misalnya sering ikut seminar-seminar parenting yang seperti dilaksanakan oleh Semen Padang Hospital ya, atau juga dia ikut seminar-seminar parenting di tempat lain dan segala macam, itu dia menjadi orang-orang tua yang educated, yang tadinya tidak paham menjadi dapat data, akhirnya dia memperbaiki diri. Nah, bagaimana dengan orang yang misalnya tidak mendapatkan data sehingga dia tidak bisa memperbaiki dirinya sebagai orang tua, sehingga dia tidak kompeten, istilahnya seperti itu ya. Nah, ketika itu kemudian kita misalnya sebagai anak misalnya, sebagai anak itu adalah tugas kita bukannya menimbulkan suatu masalah lagi, misalnya malah digurui lagi, kok mama begitu sih. Nah, ketika begitu itu akan timbul misalnya gelombangnya tambah jauh. Bukannya kita mau istilahnya kan kayak dakwah aja, dakwah Nabi kepada paman-pamannya dan segala macam itu ada teknik-tekniknya. Nah, ketika itu dilakukan, kita memang lebih kalau bisa ya, kalau yang paling sederhana cari aja. Misalnya kan banyak sekarang seminar-seminar parenting yang di Jakarta, yang di Surabaya. Kalau nanti saya di bulan November Desember saya juga mengisi parenting webinar juga untuk yang orang Surabaya. Di situ bisa dicari. Nah, ketika dicari mungkin brosurnya aja dibujuk mamanya atau papanya. Mama, ini kayaknya ada nih tentang parenting. Parenting apa sih? Tahu tuh apa tuh kayaknya menarik tuh buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya gitu aja. Jadi kita tidak menggurui. Ketika terlalu menggurui, apalagi kita anak-anak masih dikasih makan sama orang tua, masih di sekolahin, itu kan orang tua menjadi lebih tersinggung. Nah, lebih baik seperti itu aja. Kan sekarang udah teknologi sudah canggih. Banyak webinar, ada yang gratisan, ada yang berbayar, dan segala macam. Ajak mamanya untuk menyimak di dalam webinar-webinar parenting. Sehingga nanti orang tua menjadi orang tua yang educated atau yang lebih terdidik dan berkompetensi. Karena ibaratnya orang aja mau kerja di restoran harus ada pendidikannya. Mau kerja di ini ada pendidikannya. Masa jadi orang tua nggak ada pendidikannya? Kan juga begitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak John atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Pak John dari Ibu Susi. Katanya bagaimana mengatasi anak dulu? Apa saja yang bisa kita lakukan agar membantu anak tersebut, Pak? Masalahnya anak tersebut senang main di rumah daripada berinteraksi sama teman-temannya. Bisa diulangi yang pertama, anak apa tadi? Bu Lina? Untuk mengatasi anak pemalu, Pak. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, agar membantu anak tersebut tidak pemalu. Dia lebih senang main di rumah daripada berinteraksi sama teman-temannya, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, mungkin karena saya tidak memeriksa, kita mungkin ambil kisaran saja. Mungkin anak ini sifat untuk itunya introvert ya. Jadi introvert itu lebih tidak mau mengungkapkan apa yang ada. Jadi kalau introvert itu memang kecenderungannya itu ya sukanya itu kalau teknik belajarnya itu lebih suka baca tulis. Nah, itu anak-anak yang memang sukanya menyendiri saja. Tetapi di satu sisi ketika ada di sekolah ketika ada tantangan membaca puisi dan segala macam dia mau. Nah, tetapi berbeda dengan anak ini ketika dia introvert, tetapi ketika ada tantangan misalnya di sekolah untuk baca tulis, kemudian dia menolak dan mengalami suatu ketakutan yang tidak realistis, kita juga menggolongkan kepada golongan yang berbeda. Mungkin di satu adanya pola asuh yang otoriter tadi, ketika anak tidak timbul percaya dirinya, ketika dia tidak komunikasinya hanya satu arah dari orang tua saja. Yang kedua, kita juga bisa tumbuhkan kepada anak. Jadi misalnya sekarang mungkin nggak bisa ya lagi pandemi ya. Dulu misalnya kalau ada perlombaan 17 Agustus, daftarkan saja. Lomba baca puisi, daftarkan saja. Kemudian acara-acara barale dibawa. Jangan simpan-simpan di rumah. Udah nonton film kartun aja lah di rumah. Mamanya pergi barale. Enggak seperti itu. Ajak. Kemudian juga ketemu misalnya ada ke rumah saudara dibawa. Dan ketika itu dibawa, atau juga ajak ke surau. Kalau sholat maghrib, sholat isya, bisa ke surau atau ke masjid. Nah, anak-anak itu akan lebih berinteraksi. Dan ketika dia menemukan kesenangan ketika berinteraksi, dia akan edik atau menjadi kecanduan. Oh enak ya kalau kita ngobrol-ngobrol di masjid
sama orang-orang itu rasanya enak, rasanya segar. Nah, ciptakan pengalaman-pengalaman itu di pikiran bawah sadar dia, bahwa data-data bahwa dengan bertemu sama orang itu menyenangkan, berbicara dengan orang itu menyenangkan. Nah, ketika itu tersimpan dengan rapi di pikiran bawah sadarnya, itu akan timbul sendiri edik atau kecanduannya untuk bisa berkawan lah, ngapain juga di rumah. Nah, itulah kita ciptakan bagaimana kita menanamkan di pikiran bawah sadar dan juga pikiran sadarnya. Mungkin seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak John atas penjelasannya. Sangat berguna sekali bagi ibu-ibu di rumah nih Pak John dalam menghadapi masa pandemi sekarang. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga, hari sudah menunjukkan jam 5 sore. Kita akhiri saja ya Pak John webinar kita pada sore hari ini. Baik, kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ada mau bertanya dengan Pak John bisa ke SPH, bisa nanti konsul sepuas-puasnya dengan Pak John ya Pak John ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk webinar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Dina akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina. Iya Pak. Apa Pak? Apa yang terangan?